Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutari Derobi. Saya dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Sejarah FK Puntirta. Kali ini saya akan membuat video esai kritis. Saya akan mengangkat tema mengenai 5 pendekatan dalam membaca peristiwa sejarah. Filsafat sejarah bukan sekedar mempertanyakan apa yang terjadi di masa lalu, tetapi lebih kepada bagaimana kita melihat dan memaknai apa yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, membaca sejarah tidak hanya dengan satu kacamata saja. Ada 5 pendekatan utama yang akan saya bahas, yakni covering law model, hermeneutika, historisme, narativisme, dan juga postmodernisme. Pendekatan pertama adalah covering law model atau sering disingkat CLM. Pendekatan ini digagas oleh Karl Hempel. Inti dari CLM adalah bahwa sejarah harus dipelajari dengan cara yang sama persis seperti ilmu pengetahuan alam, seperti fisika dan juga kimia. Menurut Hempel, setiap peristiwa sejarah terjadi karena adanya hukum sebab akibat umum yang bersifat deduktif nomologis. Artinya, jika kita mengetahui kondisi awal dan hukum umumnya, maka kita bisa memprediksi dan menjelaskan peristiwa itu secara pasti. Kelebihan pendekatan ini adalah sifatnya yang sistematis, rasional, dan menghindari penilaian subjektif. Namun, kelemahannya sangat fatal. Saat diterapkan pada manusia, CLM mengabaikan faktor psikologis, emosional, budaya, dan spontanitas manusia. Tidak semua peristiwa sejarah bisa dijelaskan dengan rumus matematika atau hukum sebab akibat yang kaku. Sebagai contoh penerapannya, jatuhnya kerajaan Majapahit atau runtuhnya VOC. Jika kita pakai CLM, kita tidak bicara soal konspirasi politik atau kelemahan moral saja. Kita hanya melihat data. Terjadi defisit keuangan selama 10 tahun, ada peningkatan pajak. Hasilnya adalah pemberontakan. Itu adalah penjelasan tuntas menurut CLM. Karena jika A, maka akan terjadi B. Kita bergerak ke pendekatan kedua, yaitu hermeneutika sejarah. Jika CLM mencari sebab akibat dari luar, hermeneutika mencari makna dari dalam. Tokoh pentingnya adalah Wilhelm Dilthey. Hermeneutika menentukan pada pemahaman atau yang disebut first hand. Sejarawan tidak berdiri dari luar peristiwa, melainkan harus masuk ke dalam pikiran pelaku sejarah, memahami konteks budaya, bahasa, dan latar belakang zamannya. Kelebihannya, pada pendekatan ini sangat manusiawi. Ia mengangkat derajat sejarah dari sekedar data mekanisme menjadi sebuah karya seni pemahaman. Namun kelemahannya, hermeneutika sangat rentan terhadap subjektivitas yang berlebihan. Sejarawan bisa saja terlalu memproyeksikan perasaannya sendiri ke dalam pikiran tokoh sejarah, sehingga objektivitas itu ditanyakan. Kemudian contoh penerapannya adalah saat kita membaca naskah klasik seperti Babat Tanah Jawi. Pendekatan hermeneutika tidak langsung menolak babat tersebut sebagai dongeng atau mitos semata, melainkan sejarawan akan mencoba memahami apa sudut pandang orang Jawa pada saat itu, mengapa mitos itu dibangun, kemudian apa pesan yang ingin disampaikan penulisnya kepada masyarakat zamannya. Disinilah makna sejarahnya digali. Pendekatan yang ketiga adalah historisme. Tokoh sentralnya adalah Leopold von Ranke. Kalimat terkenal dari Ranke ini adalah sejarah harus ditulis sebagaimana sesungguhnya terjadi. Historisme berpendapat bahwa setiap peristiwa historis itu unik. Kita tidak boleh menilai masa lalu dengan standar moral masa kini. Misalnya kita tidak bisa menilai praktik politik di abad ke-15 dengan standar hak asasi manusia di era modern. Jadi setiap zaman itu memiliki nilainya sendiri. Kelebihannya, historisme mencegah kita dari kesombongan zaman now. Ia mengajarkan empati historis dan sangat menjunjung tinggi akurasi data serta sumber primer. Kelemahannya sendiri, idealisme Ranke tersebut hampir mustahil untuk dicapai. Sejarawan tetap manusia yang dibatasi oleh zamannya sendiri. Selain itu, fokus yang terlalu besar pada keunikan individu atau peristiwa membuat historisme ini seringkali lupa melihat pola-pola besar atau struktur sosial ekonomi yang menggerakkan sejarah. Contoh penerapannya adalah ketika menilai kebijakan Raja Louis XIV
dari Prancis yang memusatkan kekuasaan absolut dengan historisme. Kita tidak langsung mencapnya sebagai diktator. Berdasarkan definisi demokrasi abad ke-21, kita memahami bahwa konteks abad ke-17, sentralisasi kekuasaan itu adalah cara yang dianggap sah untuk membangun kedaulatan nasional dan mengakhiri perang saudara feodal. Oke, baik. Berikutnya yang keempat, kita memasuki narativisme yang dipelopori oleh Hayden White. Di sini terjadi gempa besar dalam filsafat sejarah. White berargumen bahwa sejarah pada dasarnya adalah sebuah narasi, sebuah cerita. Menurutnya, sejarawan sebenarnya bekerja seperti novelis. Mereka mengambil fakta-fakta mentah, lalu menyusunnya menjadi plot. Bisa berupa roman, tragedi, komedi, ataupun satir. Kelebihan narativisme adalah ia jujur mengakui bahwa menulis sejarah adalah sebuah seni sastra. Ia membuat sejarah menjadi hidup, mudah dipahami, dan juga menyentuh emosi pembacanya. Tapi kelemahannya sangat berbahaya bagi klaim kebenaran. Jika sejarah hanya soal cara bercerita, lalu di mana letak kebenaran objektifnya? Apakah perbedaan narasi hanya soal selera penulis? Ini membuat batas antara sejarah ilmiah dan fiksi menjadi kabur. Sebagai contoh, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 1945. Jika sejarawan menganggap peristiwa ini sebagai plot roman, maka fokus ceritanya adalah perjuangan heroik para pemuda, tegangnya malam menjelang 17 Agustus, dan kemenangan akhir. Namun jika dianggap plot tragedi, fokusnya bisa berubah pada konflik internal, keterpurukan ekonomi pasca kemerdekaan, serta revolusi sosial yang mengerikan. Fakta sejarahnya sama, tetapi maknanya berubah, tergantung pada narasi si penulis. Baik, yang terakhir yaitu pendekatan kelima, postmodernisme. Tokoh seperti Michel Foucault dan Jean-Francois Lyotard membawa kita pada ketidakpercayaan total terhadap metanaratif atau kisah besar yang mengklaim kebenaran mutlak. Postmodernisme mendekonstruksikan sejarah. Mereka mempertanyakan, siapa yang menulis sejarah ini? Kepentingan siapa yang diuntungkan? Kelebihannya, postmodernisme sangat emansipatoris. Ia memberikan suara kepada kelompok yang selama ini ditindas atau tidak tercatat dalam sejarah resmi, seperti perempuan, kaum miskin, atau suku terpinggirkan. Namun kelemahannya adalah ia bisa membawa kita pada jurang relativisme. Jika semua kebenaran sejarah hanyalah konstruksi kekuasaan, lalu apa landasan kita untuk memperjuangkan keadilan sejarah? Contoh penerapannya adalah membaca arsip-arsip kolonial Belanda di Indonesia. Postmodernisme tidak akan melihat arsip itu sebagai data fakta yang suci. Mereka akan mendekonstruksinya. Arsip ini ditulis oleh priai atau pegawai Belanda untuk melaporkan kepada tuannya. Artinya, arsip ini syarat dengan kepentingan kolonialisme, bahkan mungkin menyembunyikan kekerasan yang terjadi. Sejarah lisan korban mungkin justru lebih benar daripada arsip resmi negara kolonial. Nah, jika kita membandingkan kelima pendekatan ini secara kritis, kita bisa melihat sebuah evolusi pemikiran yang dramatis dari CLM dan historisme yang masih berjuang mati-matian mempertahankan objektivitas dan ilmiahnya sejarah, lalu bergeser ke hermeneutika yang mulai memasukkan unsur subjektivitas pemahaman, kemudian meledak menjadi narativisme yang menyatakan sejarah adalah sastra, hingga berujung pada postmodernisme yang menghancurkan total klaim kebenaran sejarah. Saya berpendapat bahwa tidak ada satu pendekatan pun yang benar-benar sempurna secara tunggal. Jika kita hanya melihat pakai CLM, sejarah menjadi kering dan tidak berjiwa begitu. Kemudian jika kita hanya pakai postmodernisme, kita akan kehilangan pegangan fakta dan tenggelam dalam skeptisme. Pendekatan terbaik adalah menggunakan kelimanya sebagai perkakas di dalam kotak peralatan sejarawan. Terkadang kita butuh ketajaman CLM untuk melihat data ekonomi, tapi kita juga butuh empati hermeneutika untuk memahami tokohnya, dan kewaspadaan postmodernisme untuk menyaring bias kekuasaan.
Sebagai kesimpulan, membaca peristiwa sejarah adalah aktivitas yang sangat kompleks. Sejarah bukan sekedar daftar tanggal atau nama pahlawan saja. Ia adalah medan pertempuran pemikiran. Pemahaman kita terhadap covering law, hermeneutika, historisme, narativisme, dan juga postmodernisme membekali kita untuk menjadi pembaca sejarah yang kritis. Kita menjadi sadar bahwa di balik setiap fakta sejarah ada teori yang mendasarinya, dan di balik teori itu ada posisi sejarawan itu sendiri. Demikian video esai kritis dari saya. Untuk mendukung analisis dalam video ini, saya menggunakan 3 referensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian yang tadi saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.